panitia yang telah mengarahkan. Pertama-tama Shalom. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akulin Muyapa dari Jemaat Edouto. Saya di sini sebagai moderator dan yang akan membawa kami dalam materi kedua yaitu Bapak Pendeta Devi Bigome. Dipersilakan untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Luar biasa. Mari kita aplaus untuk Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan pada kesempatan yang indah saya boleh diberikan kesempatan untuk memberikan ceramah buat generasi muda yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Ketua Biro Tuhan memberkati, panitia luar biasa punya semangat ya. Mungkin gereja menunggu model ini, generasi muda yang bisa mendobrak ya, dobrak situasi dan keadaan yang mengepung pemuda ya, memukul yang menjadi tulang punggung ini. Mungkin dengan cara-cara seperti ini kita bisa singkirkan dan membangun kembali punggung yang baru. Kita melihat sekarang pemuda adalah sebuah harapan keluarga, gereja, suku dan bangsa. Pemuda juga sebagai harapan secara global. Pemuda yang kita maksudkan adalah juga disebut wajah sebuah bangsa. Pemuda ini itu wajah bangsa. Ya. Pemuda juga bisa dikatakan wajah sebuah suku. Jadi kalau pemuda baik, nanti orang bilang ini suku dari mana? Wah, nama suku akan terangkat. Ini pemuda ini dari gereja mana? Nama gereja akan terangkat. Wajah gereja, wajah keluarga, wajah suku akan terlihat dari penampilan seorang pemuda di dalam lingkungan kita beraktivitas. Pemuda hari ini disebut pemuda milenial. Pemuda di mana kita berada di posisi zamannya sudah berkembang secara digitalisasi. Pemuda sudah ada di situ dan sedang berhadapan, entah mau atau tidak mau. Pemuda sudah ada di situ dan sedang menghadapi dan kita tidak tahu sedang terjadi apa di sana. Nah, ini yang kita mau melihat. Dunia ini sudah begitu berkembang cepat dengan teknologi, dengan pengetahuan dan berbagai macam gaya hidup. Entah dia berpro ke kita atau gereja atau suku atau bangsa atau kepada pemuda, tapi ini sebuah perubahan ini dia akan terus berjalan. Kita semua sudah bisa tahu bahwa pemuda adalah yang ditunggu-tunggu oleh sebuah generasi yang berikut. Generasi berikut itu adalah harapan generasi berikutnya itu datangnya dari kekuatannya diambil dari pemuda sekarang ke depan. Bagian-bagian ini perlu dipahami bersama-sama, di mana pemuda ini sebenarnya menjadi sebuah punggung atau sebuah kekuatan tadi keluarga, suku, bangsa, gereja secara global di semua bahagian. Ya, entah dalam dunia politik pemuda itu potensi. Dunia bisnis pemuda menentukan. Nah, di dunia masyarakat ke bawah sampai petani pun itu pemuda itu menentukan. Jadi pemuda itu adalah masa di mana dia menjadi seorang yang betul-betul menjawab dalam perubahan-perubahan
di tingkat semua tingkat. Keluarga juga sangat menentukan. Pemuda di kebun juga menentukan. Kalau masa pemuda kalau tidak belajar bagaimana berkebun, itu dia tidak akan pernah bekerja sesuatu ke depan. Dalam gereja menjadi seorang penginjil yang populer, pun kalau di masa pemuda kalau tidak belajar dan tidak diperhatikan baik, itu akan kaku dalam menghadapi dalam dunia teologis, dalam menyenangkan jiwa-jiwa. Bingung, bimbang karena masa-masa kepemudaan itu tidak diperhatikan. Jadi saya mau kasih tahu pada saat ini, kita kembali lagi kepada bagaimana Tuhan Yesus melihat dunia ini. Karena pada masa muda itu masa puber, masa produktif, masa di mana segala sesuatu itu selalu ingin melakukan. Masa puber itu kalau orang bilang itu pernah mulai ini, dan kalau perempuan kalau sudah aman sudah mulai keluar, itu masa puber, itu keinginan angan-angan terlalu tinggi. Entah baik pun tidak baik pun sudah ada terekam di dalam sini. Kalau sudah mengerti tentang usia tingkat usia ini psikologinya, orang sudah tahu kalau usia begini tuh dia sedang pikir ini. Orang sudah tahu. Nah, jadi pada usia muda ini seringkali iblis juga sasaran ke sana. Iblis itu selalu mencari generasi muda yang berproduktif, generasi muda yang semangatnya tinggi. Di masa-masa puber ini, itu juga menjadi sorotan Tuhan. Jadi ini tarik menarik. Tuhan juga mengejar, iblis juga mengejar. Bagaimana supaya ini masa-masa muda ini supaya direbut oleh dunia kegelapan atau supaya menjadi sasaran Tuhan. Jadi usia-usia muda ini tidak bisa dibiarkan begitu. Karena di usia ini adalah usia yang sangat menentukan. Kalau di usia ini, kalau tidak ditangkap baik-baik, itu antara mati atau hidup, sukses atau gagal, pintar atau bodoh, surga atau neraka. Karena di masa muda ini, masa-masa kepemudaan, masa puber, masa produktif itu sangat menentukan sekali. Makanya Yesus datang pada masa-masa usia muda itu, Yesus juga dia mulai memperhatikan di situ. Di masa muda dia tidak mau membiarkan diri dia tidak mau tunggu sampai ke usia yang lanjut. Tapi dari masih muda itu, masih usia subur itu, dia harus belajar berdoa, membaca firman. Dia harus bagaimana supaya dekat dengan orang tua. Terus orang tua juga tahu, wah ini anak muda ini berbahaya. Jadi orang tua harus kejar sampai di bait Allah. Karena mereka tahu ini masa-masa ini tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. Jadi Yesus itu punya strategi. Strategi pertama tuh pemberesan diri. Pemberesan diri. Dia tidak menganggap saya anak Yusuf, saya orang Yahudi, saya anak Allah, tidak. Tapi dia harus mengikuti jejak, mengikuti langkah demi langkah. Dia harus tunduk sama orang tua. Dia harus belajar bekerja. Karena dia punya masa depan, dia tahu. Dan orang tua juga mau supaya nanti itu harus masa-masa ini harus menjadi anak yang belajar kerja positif, berpikir positif, bertindak positif. Sehingga Yesus sendiri dia harus belajar bagaimana harus menjadi seorang pemuda yang popularitas, seorang pemuda yang laku, seorang pemuda yang berpengaruh, seorang pemuda yang disukai, seorang pemuda yang diam tapi pasti, seorang pemuda yang bisa tampil punya keberanian.
Tapi dia juga menjadi seorang pemuda yang bisa menyenangkan orang tua, tapi dia juga bisa menyenangkan siapa saja. Tapi dia juga belajar bagaimana untuk mendekati musuh sekalipun. Ini kita bisa belajar dari beliau, karena dia pernah menjalani masa usia kita. Dan dia pernah duduk lama dengan orang-orang yang dianggap orang-orang terbelakang, dianggap orang-orang tersisih, dianggap orang-orang sundal, dianggap orang-orang pemabuk, dianggap orang-orang itu hanya sibuk-sibuk hanya untuk cari-cari ikan saja. Itu perempuan sundal. Jadi dia benar-benar seorang sosok, seorang muda di usia dari 20 dan seterusnya sampai ke 30 itu. Dia menjadi seorang anak muda yang mencetak sejarah. Yang sangat menarik adalah dia lawan budaya, kebiasaan tradisi Yahudi. Dia lawan. Anak muda yang bisa lawan ya tradisi Yahudi, kebiasaan tradisi. Dia tidak mau. Sudah harus begini, harus begini, harus begini. Dia orang berani. Banyak orang Yahudi yang tidak mau anak-anak itu bertumbuh dan berkembang. Tapi Yesus dia lawan. Kamu harus merendahkan seperti anak-anak. Karena apa? Karena dia tahu, karena ini masa-masa ini adalah masa di mana hal-hal positif itu harus bertumbuh dan berkembang. Kalau ditutupi dan dibiarkan, itu hal-hal lain yang akan muncul di dalam benak anak-anak, itu dalam hati anak-anak, dan nanti hal-hal yang positif, yang baik itu tidak akan pernah ada, dan situasi lingkungan yang tidak benar itu akan bertumbuh di dalam diri anak. Sehingga Yesus katakan, orang Yahudi, budaya kamu salah. Kamu harus berikan uang untuk anak-anak. Regenerasi. Itu hal-hal yang perlu kita lihat dan renungkan dan titipkan di dalam perkembangan anak-anak muda hari sekarang di dalam hati. Untuk bagaimana kita bangkit menjadi generasi muda yang berproduktif, generasi muda yang punya inovatif, generasi muda yang bisa menjadi motivator, mendorong dan motivasi orang, semangat orang. Belajar kembali dari Kristus. Kita juga bisa belajar itu bagaimana Yesus itu bisa datangi kepada seorang perempuan Samaria yang adalah orang Sunda. Orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi dan orang Farisi, orang Saduki menganggap orang Sunda, orang berdosa najis. Tidak boleh orang harus dekati dengan orang-orang begitu. Harus menjauh. Baru Yesus lihat kampungnya, mindsetnya itu, cara berpikirnya itu ketinggalan zaman. Karena zaman baru sudah dihadirkan oleh Yesus. Pola hidup baru sudah dihadirkan oleh Yesus. Gaya hidup yang baru itu sudah ada di dalam Kristus. Yang bisa mengubah dunia itu harus dimulai dari generasi muda. Nah, begitu orang Yahudi anggap perempuan Samaria adalah orang berdosa, dan ingat, orang Yahudi itu tidak bisa bergaul dengan orang-orang Samaria, itu permusuhan. Jadi budaya, dia lawan budaya. Ini sebentar saya ada mau bicara sedikit tentang budaya HP lagi, itu ada bintang. Jadi HP punya pengaruh dari jauh datang. Salam Ibu. Jadi Tuhan Yesus ya lawan tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi, murid-murid juga begitu. Mereka masih terbawa dalam budaya orang Yahudi. Jadi begitu Yesus dekati di sumur Yakob itu perempuan berdosa, nanti dapat lempar ini, bahaya.
Tapi Yesus tolak, dia tidak mau tahu dengan itu semuanya. Bagaimana Yesus dobrak ini tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, yang menganggap diri suci, kudus, sempurna, tapi tidak menyentuh ke hati orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Jadi, mengapa? Karena hari ini kita melihat pemuda di mana-mana. Pemuda itu memang tulang punggung bangsa, gereja, suku, marga ke depan, tetapi hari ini catatan yang terdepan yang kita bisa lihat adalah jemaat pemuda aktif di jemaat banjir pemuda yang ada di luar, itu kita bisa lihat. Hari ini pemuda di jemaat berapa persen, pemuda di luar itu berapa persen. Ini tandanya bahwa gereja sedang kalah atau siapa? Gereja sedang atur program strategi untuk menjangkau pemuda atau bagaimana? Apakah kita tinggalkan pemuda itu begitu saja sampai kita yang ada itu tetap di situ terus sampai tua rambut putih mati baru kita masuk surga, baru pemuda itu kasih tinggal dan biar dia masuk di neraka, atau seperti apa yang harus kita pikirkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kembali ke pribadi kita sebagai pemuda yang sudah dimenangkan oleh Kristus, yang aktif sekarang ini. Bagaimana kita bisa bawa tugas ini untuk kembangkan di jemaat. Baru kita lihat pemuda kita bagaimana. Apa kita aktif di situ? Yang ada itu saja yang aktif terus sampai Tuhan datang, atau kita bongkar, kita hancurkan, bukan kepada orang yang seiman saja, tapi dia harus keluar kepada orang yang beda iman. Yesus aktif untuk terjunkan diri ke orang-orang yang dianggap itu berdosa, yang mungkin sekarang itu Bapak siapa? Saya mau tanya Bapak Biro, seandainya kalau Ketua Biro, kalau kau masuk di bar, berani masuk di bar tidak? Berani. Berani masuk tidak? Kalau saya tidak berani. Karena apa? Karena mereka punya cara lain-lain dari dalam. Ah. Tawaran-tawaran yang masuk. Oke. Bapak James. Tidak berani karena nanti kalau orang lihat diceritakan begitu. Jadi pasti semua punya alasan. Iya. Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Tidak ada masalah. Sekarang dan imannya pun harus jelas. Seperti Pak James bilang, Gembala James bilang, itu yang dipikirkan waktu Yesus bersama murid-muridnya. Oh, jangan sampai nanti orang-orang Farisi lempar kami dengan batu. Jangan sampai orang bilang kami ini bergaul dengan orang-orang najis. Jangan sampai. Ada perasaan. Karena harus menjaga nama baiknya itu. Kalau Yesus bilang apa? Nama baik itu sabar dulu. Yang penting tujuan hati. Tujuan hati dulu. Jadi di dalam hati hanya sendiri yang tahu motivasinya apa. Jadi tadi Ketua Biro bilang, ya saya berani tidak tahu motivasinya apa. Kalau sekarang berani, kalau dulu tidak. Nah, jadi kebenaran itu akan terus muncul di dalam hati setiap orang. Dari yang tidak mengerti, dari yang malu sampai yang tidak bisa, dan terus kebenaran itu dia akan datang lewat pendengaran. Iman akan muncul. Yang tidak bisa akan jadi bisa. Yang susah jangkau nanti jadi jangkau. Karena Roh Kudus punya pekerjaan dengan Roh Kudus. Jadi saya pikir itu memang bangsa ini kalau tidak dijamah oleh pemuda yang masih bernyawa ini, yang masih hidup dalam Tuhan ini,
Kalau tidak bergerak, bangsa ini akan runtuh sendiri. Kalau pemuda ini hanya tua di dalam satu komunitas kecil itu tanpa bergerak keluar, gereja beberapa tahun itu hancur karena kita. Hancur karena kita tidak membuang pikiran keluar. Karena kita tidak pernah hancurkan tembok-tembok kiri dan kita mau bebas. Tembok kebiasaan tradisi. Sekarang Roh Kudus itu sudah hadirkan dan sekarang dia ada bersama dengan kami. Bagaimana anak-anak, bagaimana pemuda kita bisa ambil sikap seperti Yesus? Atau seperti murid-murid yang selalu perasaan, selalu malu, selalu takut. Yesus bilang, yang penting hati saya itu mencintai jiwa dan mengejar. Jadi sampai di sini dulu ya. Jadi saudara pemuda-pemudi yang hadir ini, saya memotivasikan bahwa gereja ini sedang hancur. Karena kita melihat dari sisi kacamata kita, di pemuda aktif tidak ada. Yang ada yang itu. Yang keluar itu banyak. Kita garis bawahi bahwa berapa tahun ke depan gereja hancur karena kita tidak aktif. Kita tidak mencari, memenangkan pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Bagaimana dari kita bisa tinggalkan gereja dipecah beberapa tahun mendatang, atau kita harus memulai dengan langkah baru, semangat baru, program yang jelas, sasaran tujuannya jelas. Kapan kita memulai? Siapa yang memulai? Kira-kira dari mana? Kita akan memulai mencari jiwa ini kira-kira tahun berapa? Kita memulai. Apakah kita ada semangat untuk itu? Ataukah sekarang bisa rasa? Kan orang biasa begini. Kalau Ibu James, kalau lapar biasa rasa tidak. Kalau tidak lapar, ya. Jadi di dalam diri itu bisa rasa, ada rasa untuk mencari, mencintai saudara-saudara di luar atau tidak. Ini sesuatu pemuda punya hati. Bisa rasakan ada saudara-saudara saya di jalan-jalan sedang minum mabuk, sedang iPhone, sedang seks bebas, sedang melakukan ganja, isap ganja, sedang rasa tidak seperti Yesus rasakan. Dia tidak mau tahu dengan perasaan-perasaan penilaian orang, tapi yang penting pergi duduk dulu dengan perempuan Samaria di sana. Hanya duduk saja, 1-2 kata saja, perempuan dia mengaku, oh satu suami sekian. Tidak ngomong tapi terasa. Bagaimana pemuda-pemudi ini menjadi pemuda-pemudi yang betul-betul ada dalam urapan Tuhan, keberkatan Tuhan, dan kita jalan mencari jiwa. Tidak harus khotbah, boleh kalau bisa, tapi tidak harus. Tidak khotbah juga, tunjukkan sikap hidup. Pergaulan kita harus beda. Karena kita berdiri begini dan melihat itu, kita ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang keluar. Yang keluar nafas ini, itu adalah roh. Apalagi kalau pemuda-pemudi yang sudah diurapi dan sudah diberkati dan tujuannya untuk mencari jiwa. Itu ada sesuatu besar yang sedang berinteraksi. Kita sedang bergerak, sedang maju. Dan kita ada di belakang. Tapi kuasa sudah duluan berjalan. Sepanjang kita kuasa Tuhan bergerak. Sekarang, maukah sebuah gereja ke depan hancur gara-gara kita tidak aktif? Kalau gereja hancur ke depan, siapa salahnya?
Baru sekarang kita lihat ke belakang, adakah teman-teman kita yang karir tapi sekarang mereka jauh dari Tuhan? Kita bisa paham dan kita bisa rasakan kan? Ini yang perlu dirasakan. Apa artinya kita jadi pemuda tapi tidak pernah mencari jiwa? Karena kalau pemuda berarti pasti mencari jiwa. Kalau pemuda berarti pasti akan mencari domba. Karena pemuda itu berarti itu pemuda rahasia Kristus. Yang dia harus mencari mangsanya. Dia harus cari musuhnya. Musuh itu Bapak Pendeta. Saya hancurkan Bapak tak. Saya dalam arti bahwa rohnya itu saya musuh, tapi manusianya itu saya harus rebut. Roh kedagingan itu saya runtuhkan, tapi roh jiwa yang aslinya itu saya mau bawa kembali ke Tuhan. Kedagingan hawa nafsu itu yang saya kejar, saya harus hancurkan. Tetapi orangnya itu di kerajaan surga. Jadi saya maksud di sini terus kita aktifkan saja pemuda untuk mencari jiwa seperti Yesus. Tapi saya ada di sini, saya ada bikin satu bagaimana seorang pemuda mempersiapkan diri sebelum masuk ke Medan. Dan ini nanti saya kasih tinggal untuk pemuda atau panitia. Dan ini bagaimana ya persiapan diri sebelum turun Medan mencari jiwa-jiwa. Jadi di sini pertama itu seorang pemuda yang mau mencari jiwa itu dia harus langkah awal itu dia harus sadar dulu saya mau cari jiwa. Ada saudara seiman saya ini sama-sama masuk surga tapi tidak bisa ini siapa bawa ini. Saya harus cari sampai saya harus dapat. Jadi harus ada jiwa yang ganas begitu gelisah. Tidak bisa. Untuk apa saya biarkan? Saya masih ada generasi, saya masih gagah perkasa. Tidak bisa, saya harus cari sampai saya dapat. Saya tidak akan membiarkan satu langkah pun jatuh tersakit. Itu Tuhan. Jadi ada satu sikap ganas, sikap marah begitu. Harus galak seperti singa. Tidak. Memang lemah lembut tapi di dalam itu bergolak. Di dalam harus bernyala. Wah, ini sangat menarik ya. Jadi perempuan-perempuan bisa cari kok teman-teman saja, kamu di pemudi, cari. Caranya apa? Bagaimana? Strategi. Duduk makan sama-sama. Bagaimana sampai kau akrab dengan dia. Dan kau harus bagaimana caranya bisa bawa ke gereja. Setelah itu baru kau harus ada hubungan dengan hamba Tuhan. Ini teman ini perlu didoakan. Jadi mungkin sudah apa ya? Jam berapa ini? Sudah sisa berapa? Sisa berapa? Oke. Jadi kalau seorang mau mencari jiwa pemuda mau mencari pemuda, dia harus menyerahkan diri, berdoa, memuji, menyembah. Itu satu. Dia harus memulai itu, berdoa, memuji dan menyembah. Itu menjadi kesukaan ya. Selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena ini nutrisi Roh Kudus, ini makanan Roh Kudus. Kesenangan Roh Kudus. Yang kedua, harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, jangan sungut-sungut banyak. Ngomong, itu tidak bisa. Selalu oh Tuhan, terima kasih, saya memuji Engkau, memuliakan Engkau, Tuhan berikan saya nafas, Tuhan sudah selamatkan saya, dan sekarang Tuhan sudah mau memberikan saya waktu untuk saya mencari jiwa. Tuhan Engkau luar biasa, kalau dunia tidak bisa kasih kesempatan, Tuhan bisa perhitungkan saya. Sampai hari ini saya masih pemuda, saya mau cari berbuat kegirangan yang besar. Bersyukur, Tuhan, aduh muliakan dia. Jadi ini roh, jiwa, raga ini sama-sama harus tergerak untuk harus memuliakan Tuhan. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Terus yang ketiga itu
doa pengampunan, ya. Jadi mohon doa pengampunan dari kita ya, kita ini jangan selalu bilang Tuhan tolong saya, baru kok tidak ampuni kok teman-teman kan. Dari belas pemuda yang gagah dan perkasa adalah pemuda yang memenangkan jiwa adalah mulai sekarang berdoa memberkati musuh. Kok teman pemuda yang pernah menyakiti hati siapa? Kau doakan dia itu yang akan memberkati. Lewat kau doakan dia, kau akan diberkati. Oh, John yang tahun lalu memang saya musuh dengan dia, tapi sekarang saya mengasihi dia, saya berkati dia, saya ampuni dia, dan seterusnya dan seterusnya. Biarlah dia sukses, harus sukses. Tuhan, jangan gara-gara saya dia binasa. Jadi doa mengampuni dan memberkati. Itu pemuda yang siap mau terjun mencari barang-barang ini harus dilakukan. Selalu doa memberdoa. Tidak Tuhan, itu bagaimana James itu orangnya, dia anak Tuhan, dia tidak salah, saya berkati dia, Jadi ada orang yang biasa pemuda yang selalu berdoa itu begini, Tuhan ampuni dia. Tuhan bilang apa? Saya justru yang bisa ampuni dia, tapi kau yang tidak mau ampuni. Bisa paham? Kau yang tidak bisa ampuni. Saya ngajak kau untuk mengampuni, tapi kenapa kau tuduh sama saya? Kau tugaskan saya. Justru saya bilang kau diberkati, kau yang ampuni kau berteman. Maka Yesus bilang apa? Mengampuni musuhmu supaya kamu pun diampuni. Jadi sekarang tidak ada permusuhan di dalam diri. Anak-anak yang mau gagah dan perkasa dan otot-otot rohaninya, imannya bagus dan mau menempuh perjalanan yang jauh, itu ini makanan yang bergizi, ya. Jadi selalu belajar mengampuni musuh. Jadi di dalam diri kita nih kita hadirkan damai sejahtera. Tidak ada permusuhan dengan siapa-siapa. Memang dulu ada permusuhan, tapi Tuhan sudah damaikan. Dan roh Tuhan itu sudah ada di kita, dan itu roh yang kita pakai sekarang. Jadi pemuda yang persiapan diri untuk mencari jiwa, selamatkan pemuda yang lain itu, dia selalu berdoa mengampuni saudara-saudara, orang tua, siapapun dia. Ya, ini hal yang perlu diketahui. Kemudian sesudah itu baru Tuhan ampuni saya. Dan dirinya itu kedua. Tuhan taruh posisinya kedua, dirinya itu kedua. Di dalam pengajaran doa Bapa kami juga ada di situ. Ya. Itu bisa lihat di Matius dan seterusnya. Semua ada ayat di sini. Untuk diri sendiri ya, untuk berdoa saya. Ya. Sama sengaja. Ayat-ayatnya ada. Terus doa memohon perlindungan dari Tuhan untuk diri, keluarga, dan seterusnya. Jadi ini sekarang kita kan mau sasarannya kan kita mau turun untuk lawan musuh, lawan iblis. Jadi sebelum ke sana kita sudah ampuni sama orang, ampuni diri, sudah kosongkan. Sekarang kita minta sama Tuhan perlindungan. Tuhan lindungi saya, lindungi anak, lindungi istri, lindungi suami. Kalau anak muda lindungi bapak, mama, lindungi anak. Kenapa? Karena kalau kita kuat, maka dia akan ganggu tuh istri, anak, atau kakak, atau saudara, keluarga. Dia akan ganggu lewat orang lain supaya jangan kita terjebak, jangan kita iman kita terganggu. Kita minta perlindungan dari Tuhan. Berdoa, Tuhan lindungi istri saya, anak saya, suami saya, kakak saya, adik saya, om saya, semua ada hubungan darah itu. Dia akan ikut jadi berdoa, minta perlindungan. Sampai di situ bisa mengerti. Tidak apa-apa, sebentar tanya saja. Kemudian berdoa minta kuasa iman. Ya. Sekarang kita minta kuasa iman. Minta kuasa iman. Kenapa?
Karena kita mau lawan itu kuasa-kuasa kegelapan. Jadi tanpa iman kita tidak bisa jangkau. Jadi dalam doa seorang pemuda yang mencintai jiwa-jiwa yang terhilang itu, dia harus minta kuasa dulu, kuasa iman dari Tuhan. Asingkan waktu. Tidak hanya pada waktu berkumpul begini baru berdoa, tapi itu penting. Terus waktu-waktu khusus sebagai seorang pemuda, ruang yang banyak, waktu yang banyak. Itu satu waktu itu, Tuhan urapi saya dengan iman. Bisa kekuatan iman. Karena saya akan menghadapi kuasa-kuasa yang seperti apa. Urapi saya. Merendahkan diri, buka hati. Tuhan minta kuasa iman. Karena apa? Nanti kita mau lawan itu kan yang kita tidak lihat, toh. Kita tidak. Iman itu adalah melawan dan percaya kepada yang kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa barang ada. Jadi kita lepas saja, tapi kita percaya bahwa pasti akan jadi. Setelah itu kita berdoa, baru kita percaya bahwa oh pasti Tuhan sudah berkati. Itu iman. Kalau tidak, kita berdoa tapi kita sendiri menyangka. Kita berdoa tapi sungut-sungut. Kita berdoa tapi ini itu dan segala macam banyak hal-hal yang tidak itu mulai bikin kacau pikiran lagi, hati lagi baru. Nanti kita punya buah-buah pertobatan sebagai pemuda itu tidak akan kelihatan. Jadi minta kuasa iman. Kita mau dalam nama Yesus orang itu, anak ini yang saya cari, kau pasti akan selamat. Kau mau lari kemana? Dengan iman kita jangkau dia. Baru pelan-pelan juga secara fisik dekati dia. Iman menjangkau baru tubuh itu kejar dia. Kapan saja, di mana saja pasti. Kita akan jumpa dan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak usah ragu duluan, tapi percaya, minta kuasa iman, minta supaya kita gagah, kita perkasa di dalam Roh. Terus, di mana lagi? Itu semua saya sudah taruh ayat firman Tuhan, jadi nanti kamu sendiri baca sendiri ya, teksnya nanti di print. Baru kamu akan lihat, baca, mengerti, praktek. Doa peperangan, pemutusan kuasa kegelapan. Ya, jadi kita ini pemuda yang kita sadar atau tidak sadar, mungkin perbuatan-perbuatan dari tete nenek moyang, dari orang tua, mungkin terikut karena gen darah. Memang kita rasa kita tidak salah, tapi kenapa ya begini-begini terus? Kita bisa di situ doa pemutusan, doa pelepasan. Jadi ini harus dibereskan, ya, dilepaskan karena kita mau turun medan. Jadi pelepasan, pembebasan, pemutusan. Jadi bagian ini bisa cari tahu sendiri. Kalau yang kau sendiri buatkan sudah tahu toh. Tapi yang di orang tua itu kira-kira adakah? Baru apa? Tulis. Satu, orang tua pernah melakukan penyembahan berhala. Mungkin orang tua pernah bunuh orang. Mungkin orang tua pernah terjebak di dalam perkawinan atau yang tidak benar dulu ya, dulu. Kalau ada. Ada sering sampai ke generasi ke-7 dia ikut. Terus itu sudah orang tua punya. Sekarang kita punya. Kita pernah bikin apa? Pernah pegang apa? Jaga diri kah? Padahal jaga diri itu pikiran sadar itu yang hati tapi. Ada kayu, ada ini. Atau pernah ada apa penyembahan berhala kah? Tulis ayam putih pernah saya potong dengan maksud saya supaya karunia Tuhan itu datang. Pernah kah? Tulis ayam potong. Roh menyembah darah binatang. Tulis lagi di situ apa? Kita menyembah batu atau kayu sebagai jaga diri. Padahal yang menciptakan ada, sekarang menciptakan. Yang rohnya yang besar ada sama kami. Induknya itu ada sama kami. Kalau kami mau larinya ke yang kecil-kecil. Kalau itu memang ada. Atau mungkin pernah terjun dalam dunia kenakalan remaja.
pernah terlibat dalam seks bebas, narkoba, tapi sekarang sudah bertobat. Tapi bagian-bagian ini kan hanya sampai bertobat selesai itu kan kita tidak bereskan. Kalau memang ada, kalau sudah berarti puji Tuhan. Kalau memang ada berarti tulis itu baru satu persatu, baru ambil waktu di situ. Iman kan tadi sudah tahu, sudah minta iman, puas iman, sudah ampuni orang kan. Sekarang dalam nama Yesus saya hancurkan roh apa, roh apa, roh apa. Roh penyembahan berhala, roh seks bebas, roh penipuan, roh apa lagi? Roh kesombongan, roh apa lagi? Roh perselisihan, roh apa lagi? Perpecahan. Selalu hadir hanya untuk mengacaukan saja. Ini semua roh-roh ini dalam nama Yesus hancurkan, hancurkan satu persatu, satu persatu, satu persatu. Dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Ini pemuda yang sudah mau persiapan diri di pendidikan roh untuk mau turun mencari jiwa, pemberesan, persiapan, ya, pemulihan. Itu kemudian mungkin gimana kacamata. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah begitu berarti minta jiwa-jiwa. Minta jiwa-jiwa. Tuhan, berikan saya jiwa. Saya mau jiwa. Saya tidak puas kalau saya tidak dapatkan jiwa. Tuhan, saya mau jiwa. Tuhan, berseru. Di malam-malam keluar saya di lapangan bebas dan tidak ada orang. Tuhan, bangsa saya, generasi saya yang sedang dibawa lari, saya mau kembalikan semuanya, kembalikan. Tidak bisa dibawa lari oleh dunia ini. Mereka dilahirkan bukan untuk itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah berikan saya roh. Sekarang saya berseru, bawa kembali dengan iman. Wah, jiwa-jiwa itu milik saya karena milik kerajaan surga. Keyakinan tadi, iman tadi. Kalau sudah berdoa, minta jiwa sama Tuhan, jangan ragu. Doa ada badi, biasa ada hasil bantai, gini nak keciaran gini lah. Jangan sudah tanam baru bikin kayak macam tidak tanam. Kalau kau sudah berdoa itu, kau hargai doa itu, kau pupuk doa itu, kau harus percaya itu. Doa yang kau sudah berdoa tadi harus percaya sungguh-sungguh sampai kau dalam hati bahwa doa saya tadi itu akan berubah menjadi jiwa. Baru jalan itu sukacita, selalu sukacita, selalu bergembira. Karena apa? Karena saya sudah berdoa dan jiwa pasti akan datang. Jadi sekarang pemuda-pemuda selalu minta itu jiwa-jiwa harus kembalikan. Di dalam roh kita rebut dulu, baru secara fisik kita kejar. Secara roh itu sudah harus positif, sudah selesai. Baru sekarang kita kejar secara fisik. Pelayanan, strategi, metode pelayanan kita sudah program yang kita sudah buat seperti itu, kita langkah. Seperti sekarang ini, atau mungkin ada KKR. Dalam rangka kita memilih kita punya doa itu bisa berbagai macam cara strategi bisa lakukan. Jadi minta jiwa ya, minta jiwa kepada Tuhan. Kemudian minta hikmat Tuhan dan mencari jiwa. Sudah. Setelah kita minta itu kita mau turun, harus minta roh keberanian. Minta keberanian. Keberanian. Yesus punya roh keberanian. Tidak ada kamai, malu-malu kamai. Perasaan-perasaan kamai. Tidak ada di dalamnya. Berani hanya apa? Berani hanya untuk mau rebut jiwa saja. Bukan apa-apa tidak. Mau cari jiwa. Oke. Harus minta keberanian, roh keberanian. Terus minta roh untuk
membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kalau tidak ada roh, tidak akan pernah kita semangat. Kalau ada roh baru ada semangat. Ada roh baru ada semangat. Kalau ada roh untuk berdoa, pasti mau berdoa. Jadi minta roh untuk membaca firman dan merenungkan firman. Kenapa? Karena kalau kita menghayati terus, merenungkan terus, kuasa Tuhan itu menyertai saya luar biasa, seperti murid-murid, seperti siapa lagi. Kau renungkan dan menghayati, berarti Tuhan juga mau pada saya luar biasa. Kau duduk dalam ketiduran kah, di perjalanan kah, kau renungkan dan menghayati kuasa Tuhan. Nah, jadi minta roh untuk merenungkan firman Tuhan yang memberanikan saya untuk turun cari jiwa, itu besar kuasanya. Kau renungkan terus bagaimana Tuhan itu bisa pakai saya, luar biasa. Oh, dulu juga begitu toh, berarti saya juga mau dipakai oleh Tuhan ini. Jadi itu belum kita turun, belum kita lihat hasil, tapi kau bangga, kau sudah ada di dalam kemenangan yang besar. Nah, itu. Oke, siapa mau habis ini? Minta Tuhan, baca dan merenungkan. Oke, sudah Tuhan. Kalau sudah seperti itu maka aminlah. Jadi bersyukur saja kepada Tuhan. Jadi yang tadi yang kita sudah langkah pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sudah selesai itu mengucap syukur, jangan ragu, jangan bimbang, jangan cerewet, jangan lagi inilah itulah. Karena kita sudah posisikan diri untuk orang tersendiri, orang khusus, agennya Tuhan, ya, intelijennya Tuhan, tentaranya Tuhan. Kita sudah beban tersendiri, tugasnya tersendiri. Jadi kita tidak sama dengan orang-orang yang biasa-biasa. Sehingga kita harus beda. Kita harus tunjukkan sikap pemuda yang betul-betul memiliki buah-buah pertobatan. Sikap dan bahasa, karakter hidup kita sudah beda seperti yang lalu, tidak seperti yang lalu. Sekarang kami sebagai prajurit yang siap untuk mau tempur. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri. Yang berikut kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan dan bertanya. Maksimal 3 orang. Waktu yang saya apresiasi materi yang begitu asik bagi kami, terima kasih. Dan langsung saya memberi pertanyaan. Menjadi pertanyaan bagi saya, setelah kami selesaikan doa-doa tadi, maka dengan pola apa yang kami harus menggunakan untuk menangkan jiwa-jiwa? Mungkin begitu saja. Kembali terima kasih. Yang tadi Tuhan Yesus, ya, umur 12 dia pergi, ya, dia kan masih kecil itu kasih makan apa-apa saja, ya, tapi kemudian dia kan umur 12 tahun, tapi kita itu pemuda berarti yang punya pikiran, yang punya potensi, ya, yang punya potensi. Tapi ini saya semata-mata lihat itu kalau kemauan kita jauh khusus, tapi kerohanian, rohani belum sampai berubah, belum sampai maju. Iya, itu kenapa? Sekian dan terima kasih. Poin yang tadi teman-teman ragu, tapi saya dan Pak Pendeta sudah lakukan kepala. Jadi puji Tuhan, saya pribadi sudah 2 diselamatkan. Saya sebagai posisi yang Tuhan.
memang hal yang tadi itu wajar. Tapi saya dan Pak Pendeta biasa seri diskusi, ternyata kita mau konversasi yang sama. Baik, jadi pertanyaan saya, kadang kita hamba Tuhan itu menyelamatkan jiwa, itu hanya di mimbar saja. Mimbar itu bisa tabla jadi 4 dan 100, tapi sulit diperhatikan. Itu mengapa? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Ada 3 dari setiap penanya, kepada Bapak dipersilakan. Setelah selesaikan doa-doa yang tadi yang Bapak sebutkan sendiri, Oh ya, puji Tuhan. dengan doa apa bisa memenangkan jiwa? Iya, jadi sangat benar. Tadi saya lihat putus karena waktu ya. Ada dia punya ini. Jadi puji Tuhan, itu pertanyaan sangat tepat sesuai dengan apa materi tadi. Jadi kalau kita sudah sampai kepada praktek, strategi yang kita harus melakukan adalah pertama itu, anggaplah kita sudah siap dipakai. Pertama itu kita pemetaan dulu wilayah. Pemetaan wilayah. Oh, wilayah mana ya? RT mana? Distrik mana? Yang sasaran itu. Orang-orang yang kami cari itu kira-kira dia ada di RT mana? Nah, jadi lihat, cari dulu. Cari survei ya, survei dulu, baru survei. Oh, di Lewu itu ada juga ya kelompok-kelompok ini ada. Kalau ke bawah lagi, oh ini masih, oh di gorong-gorong ada ya. Jalan ke sini lagi. Oh, pas di belakang rumah itu ada geng lagi ya. Oh, terus, ini. Jadi turun survei mengenal tempat, baru buat lingkaran. Oh ini tempat ini ada merah. Tempat ini adalah sasaran, target. Kalau sudah pastikan itu, melakukan pendekatan. Sudah lihat toh, oh orang yang kau tidak kenal, yang kenal kau sudah lihat toh, kau jalan-jalan kau sudah lihat. Jadi sekarang pendekatan. Oh pendekatan baru, kau tulis semua. Siapa nama ini? Orang ini tinggal di mana? Tulis nama orang tinggal di mana. Nah, baru yang kau susah untuk kau kenal dia, ambil nama, jangan kau paksa. Cari pakai orang lain. Atau biar kasih tinggal yang ada saja dulu. Jadi minta Roh Kudus tuntun saya. Dan pasti sedang tuntun, jadi melangkah saja. Langkah. Bukan tadi sudah kerja keras, itu Roh Kudus sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Jadi, baru sudah. Setelah kau daftar nama, baru kau kasih garis anak panah menuju ke orang ini, makanan saya. Ini orang ini sudah kasih merah di sini. Saya mau orang ini Tuhan, saya mau kejar dia. Baru orang itu, dari 1000 orang itu, kau harus kejar 1. Kalau mampu, Tuhan kasih mampukan 2, 3 tidak apa-apa. Karena itu pekerjaan Roh Kudus, kita tidak bisa melampaui. Sampai kalau Roh Kudus mau, kita mau mampu untuk menyelamatkan lebih dari 1 tidak apa-apa. Tapi 1 itu target. Kalau sudah kasih garis bawah itu, jangan bilang dia, saya ini target, saya targetkan kau, tapi kau jalan senyum saja dengan dia. Kau senyum, sambil kau pelajari dia punya karakter. Dia punya sifatnya itu, kebiasaan orangnya cepat marah kan? Orangnya suka diam kan? Atau orang ini suka makan apa kan, minum apa kan? Tinggalnya di mana, hari-hari bikin apa?
Nah, ini semua kau catat. Kau catat, tapi dia tidak boleh tahu. Kau catat. Tapi kau punya, dalam sementara kau catat itu, kau sedang berbuat baik dengan dia. Senyum, memberi secangkir air putih, tidak usah besar-besar. Tapi kau berdoa itu, air putih yang kau mau kasih itu, dalam nama Yesus, saudara bisa berkati. Begitu kau minum, Tuhan bekerja langsung. Tuhan, amin. Tidak berdoa juga cukup dengan hati. Kasih dia minum. Beri dia minum, secangkir air putih itu. Begitu dia lega, barang itu tadi yang masuk di dalam mulut itu, dia mengalami kelegaan, kesejukan. Baru apa yang dia akan pikirkan? Dia akan bayangkan, oh siapa dia? Oh, Daud, begini. Dia baru bisa memberikan saya minuman secangkir air putih. Dia penasaran, dari sekian orang itu mungkin satu ini agak beda. Senyum lagi, pendekatan lagi bagus, salam juga bagus, dia sopan lagi. Udah penasaran, tidur juga dia ingat itu, bangun juga dia ingat, keluar juga dia ingat. Kalau besok ketemu, dia duluan senyum, kalaupun kita tidak lihat dia. Itu Roh Kudus sudah mulai bekerja. Pokoknya belum sampai kasih, hancurkan dia dengan dia punya akal, budi dan nafsunya, kedaginannya tuh, hancurkan dia dengan perbuatan baik karena kita imani kepada Kristus. Sudah, kau punya itu jadi, yang lain juga kau lagi jalani, tapi yang satu tetap kapan pun harus kejar. Sampai dia menyerah. Teman, saya ikut. Atau nanti dia telepon. Atau sekarang masalah WA jadi, kau baru ada om atau kau di, ayo Tuhan memberkati kau orang hebat. Tuhan memberkati kau orang tidak biasa bilang saya orang begini, baru kau bilang Tuhan memberkati. Dan saya orang berharga. Ini contoh, saya kasih contoh. Satu kali waktu, kamu tahu Ricky Pigombe yang pilot penerbang aktif sekarang. Dia bapak ini pemabuk, dia itu pemabuk sudah. Nah, baru saya dengar bahwa dia ini ada mabuk di Imbi, Jayapura. Baru saya dengar, baru saya langsung minta nomor HP itu sama dia saudaranya Mary Pigombe yang ada di sini, Ibu Degei. Sudah saya begitu ambil nomor, saya langsung telepon. Ini hari Sabtu malam Minggu. Halo. Wah, dia bilang begini. Ini dengan siapa? Saya lihat Anda itu orang yang diberkati luar biasa. Baru ini dalam keadaan mabuk ini. Saya tahu di dalam engkau ada terang yang besar. Ini kata-kata firman ya. Terang, kamu adalah terang dunia. Oh, kau siapa? Dia bilang, kau di mana? Coba kasih tahu dulu. Dengan siapa ini? Saya penasaran ini. Hadir, kamu orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak, saya tidak puas ini. Tinggal di mana? Dari mana telepon? Ya kalau mau ketemu saya di hotel ini. Cara di situ. Jadi besok hari Minggu pagi itu saya di kamar, ada orang bilang ada tamu di luar. Saya lihat dia masuk. Dia lihat saya, oh bawa di sini kan? Iya. Ini saya ada check-in, ada orang yang saya telepon tadi malam. Tidak apa-apa, mari duduk. Ya. Saya bilang, wow. Tuhan datang itu bukan mencari orang yang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa. Langsung dia menangis. Dan seterusnya. Sekarang dia menjadi majelis di angkasa. Setelah itu dia datang ke sini, kembali dia meninggal.
Itu salah satu contoh. Jadi kita tidak perlu kasih ayat firman pasal ini, ayat ini, tapi kata-kata firman itu saja kau lemparkan penuh keyakinan. Karena ada rasa cinta kasih orang itu kepada orang itu, kita lepaskan roh Tuhan yang bekerja. Nah, jadi ini peta wilayahnya di mana, terus fokus siapa dia dan berdoa orang itu dan turun pendekatan dengan cara pasal. Oke, bagaimana? Ada banyak dari dan strateginya banyak. Dan sampai di situ bisa, karena waktu lagi. Terus berikutnya. Pada saat 12 tahun mempunyai kemampuan, ada memiliki kemampuan, bagaimana dengan kami pemuda untuk memiliki kemajuan dan kemampuan? Ya, lakukan yang tadi itu. Itu langkah-langkah tadi ke doa. Bagaimana dirinya menjadi seorang pemuda yang gagah dan perkasa itu, beberapa langkah-langkah yang tadi saya kasih tahu itu lakukan, dan Tuhan Roh Kudus dia akan membangunkan kita menjadi orang yang pemuda yang diberkati. Bagaimana? Bertanya. Tapi ini apa maksud saya itu kayak anak kecil itu ya, saya tak apa ya. Jadi bagaimana? Ya sebenarnya apa kemauannya sudah jauh. Kemauannya ada. Sudah jauh, sudah pembaptis baru dan sudah kuliah selesai jauh. Tapi rohani kayak pembaptis baru kayak tidak datang ke sembahyang sore kebaktian kayak begitu malas. Kayak seperti ada seperti ini. Itu mungkin penyebabnya ada di mana? Oke. Iya. Oh, baik. Itu disebabkan karena perubahan zaman. Perubahan zaman ini dua punya pengaruh. Perubahan zaman di mana kegiatan aktivitas itu tidak bagi mereka itu tidak dihidupkan, tidak semangat kalau di gereja itu baru modelnya begini-begini terus. Biasa-biasa terus. Ini hanya adalah lompatan mindset, lompatan pikiran. Mereka sudah jauh, sehingga mereka sudah ada di sebuah era yang dimana orang tua suka kita ada modern yang makin ini. Memang kita tidak mau, tapi dunia sudah ada mengarah ke sana. Seperti lalu-lalu kami tidak mau yang HP yang begini, cukup dengan surat-surat saja. Tapi sekarang mau dan tidak mau era, kita semua suruh pakai HP. Jadi ini itu salah satunya penyebab mereka tidak bisa mau ke gereja tapi tidak bisa masuk itu. Oke. Itu salah satu. Terus yang berikutnya itu yang menyebabkan mereka tidak aktif itu bisa juga terjadi karena yang ada sekarang ini, karena adanya di dalam gereja itu programnya itu tidak sesuai dengan keinginan anak-anak itu. Kemudian di dalamnya itu dalam strategi salah satunya itu kalau pemuda masuk itu strategi kita seperti tadi ya. Kalau kita sudah bawa pemuda itu masuk ke gereja, pemuda yang ada aktif di dalam itu mereka sudah harus buka hati. Sambut orang itu seperti macam bintang. Betul ya? Ini sambut teman-teman orang-orang diberkati ini. Itu. Saya rasa betul ini beda sekali. Sambut teman-teman terbaik ini. Jadi harus ada pujian dan menerima dia dengan dorong dia dan dengan senyum, dengan sukacita. Bagaimana supaya orang itu dia betah, dia sama-sama dengan kami. Jadi kalau jiwa baru masuk itu dia kan sudah tahu, oh berarti ini kebenaran. Jadi di dalam itu baik-baik semua. Jadi di dalam itu kita juga harus seperti orang hotel. Kalau di hotel itu pelayan-pelayan hotel itu selalu senyum. Mari mas. Udah. Oh ini hotel. Hotel tidak baik juga hanya dari dia punya cara
gaya penerimaan kita, sopan santunnya, wah dia betah di situ. Dari senyumnya orang, keterbukaan orang itu punya roh, punya kuasa untuk bikin orang teduh. Orang bisa nyaman. Tapi kalau di dalam jiwa seseorang itu, di dalamnya itu kalau lain, ada marahnya, ada galak, dan lain-lain sebagainya, ada perbedaan ini, perbedaan itu, dia panas, susah untuk berteduh di situ. Sehingga dia rasa bahwa ini orang-orang bikin saya tersinggung ya. Jadi itu juga faktor mereka jauh dari. Kalau kita bikin program yang ada yang mencari jiwa, ada yang di dalam, itu harus kerja bersama. Oh, ini jiwa baru, jadi kita harus layani dia baik ya, sambut dia baik. Karena ini jiwa baru, jangan sampai dia lari, jangan dia pergi lagi. Jadi ini harus bangun strategi yang baik dari dalam untuk sambut dia, supaya dia bertumbuh dan berakar. Kita besarkan dia. Nah, bagaimana Bapak Gembala? Ya. Kadang hamba Tuhan untuk pendeta menyelamatkan jiwa di mimbar. Jadi bagaimana untuk menyelamatkan? Oke, jadi ini bagaimana seorang gembala sidang menyelamatkan pemuda, ya, daripada khotbah saja. Di sini saya batasi karena saya bicara untuk pemuda. Jadi jadi kalau ceramah ada pembatasan masalah. Bisa, tapi saya batasi. Supaya jangan dia melampau keluar. Dan saya fokus ke pemuda saja. Terima kasih. Mungkin ada lagi kan? Itu saya nanti Pak. Ada sesi kedua. Bagaimana untuk konflik? Oke, baik, kita buka sesi kedua. 3 penanya. Saya terkesan sekali dengan materi ini, sangat luar biasa. Dan pertanyaan saya juga tidak keluar dari perkembangan pemuda. Beberapa minggu kemarin saya dapat tanya di pemimpin departemen, cuman belum sempat dijawab karena saya tidak terkesan juga sih. Maka itu mungkin ada gambaran sedikit dari Bapak yang bisa memberikan kepada saya supaya ada acuan ke depan begitu. Menurut Bapak, kami pemuda Gereja Kemajuan Kimi ini kebanyakan saya lihat ini gaya bervokal di depan oke, baik semua. Cuman cara karakter atau cara tadi ada beberapa penyampaian yang Bapak sudah sampaikan tentang bagaimana ke depan pemuda harus ambil tindakan seperti apa. Seperti begitu, itu tindakan apa yang harus kami pemuda ambil dalam situasi dan gelombang yang sedang jalani saat ini dengan perkembangan yang ini. Apakah kami harus ambil perkembangan saat ini ataukah kami harus tetap seperti ini, seperti itu? Demikian. Sasarannya kepada siapa? Itu memulai dari kapan? Jadi ini emergensi ya, emergensi. Gereja sedang emergensi, gereja sedang sakit. Jadi bisa dimulai sekarang. Bisa dimulai sekarang di jemaat masing-masing atau strategi. Ada basis lagi jemaat. Kalau biro itu tinggal pompa ke bawah. Bagaimana kamu punya strategi pelayanan bagaimana? Jemaat, bagaimana? Mantap, luar biasa. Jadi selalu kesaksian di biro itu menyaksikan tentang jiwa-jiwa baru, kasih kesempatan mereka bersaksi. Jadi sekarang mulai dengan cara manfaatkan HP. Yang orang yang charge telepon lewat HP baru selamat itu. Kalau kita memakai HP dari sekarang untuk ambil keputusan sekarang saya mau hidup untuk mencari jiwa. Sekarang saya mau pakai HP ini urapi dan memberkati. Setiap kali saya berdoa atau setiap kali saya bicara dengan orang yang saya targetkan itu, telinga itu sasaran. Telinga itu sasaran pertama. Telinga itu.
Kau bicara aja. Jadi kau punya keyakinan bahwa kebenaran sedang masuk di telinga dan dia akan sedang atur sistem lama yang ada dalam otak orang yang mendengar itu sedang diubah, sedang dikembalikan ke yang normal. Ini pekerjaan Roh Kudus, tapi kita harus iman. Kita imani bahwa saya bicara ini itu masuk di telinga orang itu, masuk langsung ke otak yang tadinya talingkan itu sekarang kembali jadi normal, dan ini akan turun ke hati, dan hati dia akan pasti mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Jadi bukan asal lepas, asal bicara, tapi ada iman yang kita lepaskan, keyakinan yang kita lepaskan. Kapan mulai? Sekarang. Siapa? Anda, kita semua. Secara organisasi, secara pribadi, personil. Yang ini secara individu, selain individu. Secara pribadi, jadi ya sudah. Sedikit Pak siapa ini? Pak Ketua siapa Biro. Saya lihat begini ada sedikit kurang-kurang, jadi yang kurang itu saya mau selamatkan dia dulu. Tapi saya tidak boleh kasih tahu dia. Saya punya cara bagaimana sampai teman bicara dalam diskusi. Biasanya kalau yang sekali sesuatu yang melekat dalam diri. Kalau kita bicara dengan iman dan itu berdasarkan kata-kata firman yang kita ucapkan dengan iman, itu rohnya dia itu akan kalah. Roh kita itu dia akan bergejolak, dia akan berkembang, dia akan bekerja. Karena firman bilang dari pendengaran lah akan mendengar dan mengerti, dan iman akan bertumbuh. Jadi HP bisa dimanfaatkan dari sekarang. Bisa KKR secara umum, tapi kita kejar sasaran-sasaran orang. Kan? Gitu. Bisa diskusi begini, tidak ada masalah. Bagaimana? Ada puas atau? Iya, ada beberapa kata sangat memuaskan lah. Demikian. Begitu. Kepada penanya yang kedua. Perkenalkan diri, nama saya Vincent Baik, sebagai Ketua Pemuda. Di sini saya mau menanya bagaimana cara untuk ambil waktu untuk individu dengan Tuhan. Karena sekarang ini saya lihat kita ada terganggu dengan waktu pekerjaan, terus itu sehingga kita tidak ada waktu untuk ini. Minta penjelasan. Terima kasih. Kita tidak bisa selesaikan karena tapi bagaimana seorang diri sebagai penyelamat pemuda, bagaimana mengambil waktu. Nah, kalau ini saya awali bahwa ini, jadi pemuda sekarang itu harus melihat, mengenal, dan mengerti orang. Setelah itu baru bicara hal-hal seperti lebih ke dalam lagi. Jadi diskusi atau materi di setiap jemaat itu sesuai perkembangan supaya materinya bagus, masuk pas, itu harus bikin jadwal dan mencari orang-orang yang bisa kasih pemahaman, terus pengertian, terus memberikan panduan yang baik untuk bagaimana supaya kita bisa memulai menjadi pemuda yang bisa mencari atau bisa mengatur waktu yang baik untuk menjadi pemuda sukses mencari jiwa. Jadi kalau untuk anak punya tadi pertanyaan itu, ambil waktu, pakai yang tadi itu. Yang itu resep itu bisa dipakai. Nah, nanti akan dapat. Nanti diberi. Pakai itu saja. Untuk penyerahan diri. Minta urapan diberkati pas menjadi seorang ketua pemuda yang bisa melayani, bisa menyesuaikan diri dengan pemuda. Mungkin selama ini tidak senang dengan kami atau bagaimana karena kelakuan kami dan lain sebagainya. Tapi ingat, kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu bisa musuh, di mana-mana orang bisa musuh. Jadi di situ juga jangan merasa bahwa, mungkin saya salah, jangan merasa bersalah. Kalau seorang pemuda dipakai oleh Tuhan mencari jiwa, sasarannya mencari jiwa, tidak ada tantangan. Karena itu masalah jiwa, iblis tidak mau jiwa dirampas. Jadi tantangan bisa datang dari dalam, bisa dari luar. Tapi kalau kita sudah menjalani langkah-langkah yang tadi saya sampaikan itu hatinya sudah reda, hatinya sudah tenang. Jadi kita bisa hadapi semua dengan baik.
Ya. Nanti itu ambil. Oke baik, jadi pertanyaan dari pemuda Wilson itu sebenarnya sudah ada di materi yang tadi dijelaskan. Jadi nanti Bapak akan kasih materi, nanti kita semua bisa baca sendiri, dan Bapak tadi bilang jangan hanya baca tapi praktekkan. Begitu. Yang berikut kepada penanya berikut. Pertanyaan saya, ada tadi satu kata yang saya menarik yang sudah disampaikan bahwa terhubungin atau darah keturunan. Kita sebagai umat Tuhan itu semua masalah, penyakit, persoalan, kalau kita sebut dengan nama Yesus atau darah Yesus, semua setan-setan bisa usir. Dalam hal itu ada satu hal yang penting saya mau tanya berhubung dengan riwayat itu. Lebih khusus suku kami, suku yang biasa ada satu istilah yang selalu sampaikan bahwa gangguan dari meipu atau ibu itu selalu ada. Ya, kita dipanggil untuk melayani dan mengusir setan itu dengan nama Yesus. Tetapi di samping itu juga selalu katakan dan selalu katakan sebagai riwayat ya. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Apakah bisa kita usir atau selama kehidupan kita itu sakit-sakit terus? Dikatakan bahwa ini karena itu diganggu oleh ini buah, jadi kamu doa. Ya, ketika kita bertindak, ya itu kita mau diusir dengan nama Yesus. Ya, di sisi itu pengalaman saya selama ini, saya dengar juga bahwa Tuhan ciptakan kita manusia dunia ini, tetapi Tuhan ciptakan alam dengan berbuah. Jadi kamu jangan memakai dengan nama Yesus, tetapi bahasanya itu begitu. Ditempatkan tempatnya di mana Tuhan siapkan, hanya digeser saja. Jangan sebut, jangan mengutuk, karena itu pun Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan itu bukan kita manusia, tapi alam berbuah juga Tuhan yang ciptakan. Jadi jangan kutuk sembarang, itu Tuhan marah. Jadi itu apakah benar kita langsung usir dengan memakai nama Yesus, darah Yesus saya katakan, atau kita bilang itu setan kau geser saja di mana Tuhan sediakan kamu dan jangan ganggu. Dua hal ini yang ada saya singgung dan perbedaan maksud saya. Ya, saya langsung sebut usir dengan nama Yesus atau saya geser saya di tempatnya di mana Tuhan siapkan. Itu minta penjelasan diluruskan. Terima kasih. Jadi itu kelompok yang dilakukan oleh kelompok yang mereka mencari kehidupan di dalam dunia ini dengan cara doa seperti orang Kristen biasa berdoa. Tapi karena lambat, karena rasa susah, sehingga mereka larinya ke sana. Jadi itu orang yang sudah frustrasi. Jadi orang sudah berusaha, karena itu sudah berdoa lama di gereja, pendeta, tapi tidak ada jadi. Sekarang mulai mereka larinya ke situ. Jadi itu segala sesuatu yang bertindak karena frustrasi itu ujungnya itu tidak akan ada berkat. Itu karena frustrasi itu. Terus sebenarnya Tuhan sendiri yang mengada-ada. Itu satu. Yang kedua, kalau memang merasa bahwa itu diganggu oleh roh tadi karena keturunan Elia. Oke. Itu sesuatu yang dia sudah menyatu dengan kita punya darah. Bukan sesuatu yang dari luar sana tidak. Tapi itu sesuatu yang mungkin macam begini, memang ya. Nah kami awal dengan tadi, kami awal itu langsung pembawaan langsung. Ya. Terus kami namanya Mario. Ada wata dan itu. Setiap hari pikir itu terus toh, karena melakukan sesuatu dengan pikiran, dengan akal, dengan ini lalu mulai membentuk anak, dia transfer itu para pikiran tadi itu dia transfer lewat hubungan keluarga suami istri. Baru anak itu terbentuk dalam janin. Dengan pikiran tadi itu dia terbentuk dan
dia terbawa ke sana. Dan nanti Naka Medan, dia sering ngomong tau, ada. Jadi kalau yang baik kan tidak apa-apa toh. Tapi yang tidak baik yang seringkali dia mempengaruhi kita. Kita mau begini, mau berpikir begini, tapi mau begitu, tapi seringkali dia terhalang terus yang begitu. Itu harus yang jelas data baik-baik dulu, datanya baik. Ini kira-kira betul atau tidak. Kalau betul-betul memang karena perbuatan orang tua dan pernah bunuh orang atau pernah buat apa, itu data baik-baik dulu, baru dengan iman dalam nama saya putuskan, saya hancurkan, dan selain sebagainya. Itu yang gen. Kalau yang Epania dan lain sebagainya itu orang buat-buat saja. Epania itu salah apa? Padahal manusia yang salah. Tuhan tempatkan segala sesuatu, tidak pernah Tuhan ini. Yang bikin kacau itu manusia yang bikin kacau dunia yang hari ini. Dari di situ penipuan iblis itu di situ. Kita ditipu oleh iblis. Karena iblis itu bapak segala pendusta. Jadi dia tipu orang. Mana generasi sekarang itu ayam 1-2 potong bawa ke atas berdoa di kampung karena dia. Juga sampai sekarang itu belum pernah berubah apa. Yang ada tuh kehidupan makin rusak. Baru keinginan itu makin lama makin melebihi, tapi jawabannya belum pernah ada. Jadi itu pekerjaan iblis untuk mau hancurkan iman anak-anak generasi muda sekarang. Jadi yang begini itu, kalau soal kesehatan, makan baik-baik, istirahat baik-baik, dan kalau sakit pastikan di dokter. Baru saya sakit ini karena apa? Sakit itu biasa datang tuh dari 3 pintu. Satu itu makanan dan minuman yang kita masuk dari mulut ini, dia masuk ke dalam itu langsung, dia bikin kuat tubuh, dia bikin lemah tubuh. 2 itu saja. Kalau baik dia membangun, kalau tidak baik maka dia meracuni. Hari itu tidak, tapi berapa tahun ke depan kita akan rasa. Itu makanan dan minuman. Yang kedua, masalah yang kita hadapi, beban persoalan yang kita hadapi, itu kita tidak mampu menyelesaikan. Baru itu beban di dalam pikiran batin kita. Sampai tubuhnya lemah, jadi dia rusak, pelan-pelan dia lemah. Hantam di lambung. Kalau pikirannya mau seperti ini, tapi kalau tidak mampu, itu nanti jadi stres. Atau mungkin masalah suami, masalah istri, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan. Itu kalau tertampung di dalam kotak ini, tubuh ini lemah, jadi pikiran itu kan kuat. Jadi dia akan hancurkan tubuh ini. Jadi dia akan lemah. Makin lama makin menurun kualitas tubuh, daya tahan tubuh ini. Jadi, sedikit lagi. Jadi, bagaimana caranya? Makanan, minuman yang berkualitas hanya harus makan dan minum. Biar biasa-biasa, tapi harus kualitas sehat. Terus, minuman yang segala macam, kopi dan segala macam dan seterusnya itu juga diatur dan punya menunya, takarannya. Lalu masalah itu ya sudah, masalah yang penting-penting saja, yang tidak penting, yang tidak pas, melebihi kan kekuatan untuk kasih tinggal. Yang pas saja yang kita pikirkan. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga itu udara yang kita ngirup ini. Ini kalau tidak ada udara kita tidak hidup. Kalau udara tidak baik maka kita sakit. Kalau udara bagus maka kita sehat. Jadi udara ini juga menyebabkan kita bisa sakit. Hari ini tidak, tapi beberapa waktu ke depan bisa. Nah, jadi itu harus cek juga. Selain kita mau persalahkan yang tadi itu, aman pun karena ini, karena itu, karena dan lain sebagainya itu, cek kesehatan. Terus cek masalah keluarga, masalah ini harus dicek. Terus.
Baik, terima kasih kepada penanya, sudah puas. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab setiap pertanyaan. Waktu kita sudah habis. Dan ada kesimpulan yang saya ambil dari materi yang tadi telah disampaikan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa beberapa tahun ke depan itu kita punya generasi ke depan itu tergantung pemuda-pemudi kita yang sekarang. Apakah kita mau berkembang atau tidak? Itu tergantung kita pemuda-pemudi sekarang. Kalau kita berani untuk maju, berarti kita bisa menciptakan generasi yang akan maju untuk melayani di dalam Tuhan. Sekian dari materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kepada panitia dipersilakan. Sebelum dengar